Malam ini saya akan membuat simulasi bagaimana cara kita menghitung beban persediaan obat yang ada pada rumah sakit. Khusus untuk cara menghitung beban obat sendiri, biasanya kalau di pemerintah daerah terdapat dua pendekatan yang kita pakai. Untuk pemerintah biasanya terdapat ada pendekatan aset dan pendekatan beban. Kalau di Pemda kami kita menggunakan pendekatan pengakuan beban, di mana dapat digunakan untuk persediaan-persediaan yang nilainya relatif tidak material dan maksud penggunaannya untuk waktu yang segera atau tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode, misalnya persediaan untuk suatu kegiatan. Selain pendekatan beban, ada juga pendekatan aset yang biasa digunakan. Kalau untuk pendekatan aset, biasanya persediaan-persediaan yang nilainya material dan dimaksud penggunaannya untuk selama satu periode atau untuk maksud berjaga-jaga, misalnya persediaan di sekretariat pada SKPD. Langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah membuat contoh tabel kertas kerja dari hasil stock of name yang dilakukan oleh tim inspektorat pada rumah sakit. Terdapat sisa persediaan obat pada gudang obat di rumah sakit sebesar 1.007.064.562 rupiah, 10 sen. Di sini kita untuk ini saldo awal yang tersisa dari tahun 2019 sebesar 1.007.064.562,10 sen. Sedangkan saldo akhir setelah dilakukan stock of name oleh inspektorat sebesar 1.050.053.346,46 sen. Ini merupakan sisa obat yang masih tersedia di gudang rumah sakit sampai dengan 31 Desember 2020. Sekarang kita akan melakukan jurnal penyesuaian untuk pengakuan sisa persediaan yang ada pada gudang rumah sakit sebesar 1 miliar sekian, dan sekaligus kita akan menghitung beban persediaan. Di tabel ini saya sudah memasang rumus, jadi sekaligus untuk menghitung prosedur analitis, di mana untuk menghitung suatu beban persediaan harus kita mengetahui jumlah pembelian. Jadi beban persediaan sama dengan saldo awal persediaan ditambah dengan pembelian atau belanja dikurangi persediaan akhir. Untuk mengetahui berapa nilai belanjanya, di sini saya menggunakan, kalau di Pemda kami kita menggunakan Simda, aplikasi Simda yang dibuat oleh BPKP. Kami masih pakai Simda versi 2713. Di sini kita akan melihat berapa nilai pengadaan obat di rumah sakit selama tahun 2020. Dari nilai pengadaan ini baru kita bisa menghitung nilai beban. Selama tahun 2020, rumah sakit umum di daerah kami melakukan pengadaan obat sebesar 708.123.839. Jadi langsung saya pasangkan di tabel yang sudah saya buat. Nantinya tabel ini akan saya bagikan ke teman-teman, saya lampirkan ke link deskripsi, silakan di-download. Jadi di sini sudah ada, tinggal diisi saja. Kalau di laporan keuangan yang kami susun, saya menggunakan tabel ini untuk penjelasan pos beban persediaan di LO untuk laporan keuangan Pemda. Jadi di sini saya akan mengisi nilai belanja obat sebesar 708 juta. Setelah kita isi nilai belanja atau pengadaannya, maka dapat kita tahu
berapa nilai beban yang seharusnya ada dan tercatat. Jadi di sini sudah saya pasang rumus, beban sama dengan persediaan awal ditambah dengan pembelian atau belanja dikurangi persediaan akhir, sehingga beban yang tercatat di sini adalah 665.135.054,64 sen. Namun pada saat pengadaan biasanya tuh ketika bendahara pengeluaran membuat SPP, biasanya muncul jurnal otomatis pada aplikasi Sinda. Biasanya pada saat SPP itu munculnya beban persediaan di debit dan utang beban di kredit. Ketika BUD mengeluarkan SP2D, maka jurnal otomatis yang muncul juga ialah utang beban di debit untuk mengeliminasi utang beban yang telah diakui pada saat SPP, dan RKP PKD untuk posisi kas yang dibayarkan, serta jurnal yang satunya lagi untuk pengakuan belanja di LRA, belanja obat dan perubahan saldo. Belanja obatnya di debit. Ini dari sisi SKPD atau RSUD selaku pengguna anggaran. Sedangkan dari sisi BUD akan muncul jurnal lagi RK SKPD pada kas di Kasda, kas di kas daerah sebesar nilai yang sama. Normalnya pada saat transaksi ini terjadi, nilai belanja, realisasi belanja bahan obat akan terrealisasi sebesar 708 juta sekian, dan beban obat juga tercatat sebesar sama 708. Jadi nilai 708 akan saya pasang di posisi, nanti saya akan menghitung dulu nilainya. Untuk mendapatkan nilai beban yang seharusnya atau beban persediaan yang diperoleh dari persediaan awal ditambah belanja dikurangi persediaan akhir yang nilainya sebesar 665, maka kita harus melakukan jurnal penyesuaian sesuai pendekatan yang kita lakukan di muka tadi, mengakui dengan pendekatan beban. Untuk pendekatan beban sendiri, jurnal yang kita lakukan yang pertama ialah kita harus melakukan jurnal balik. Jurnal balik atas persediaan awal yang tercatat di awal tahun yang masih tersisa dari tahun 2019, yaitu sebesar 1 miliar 7 juta sekian. Jurnal balik yang kita lakukan yaitu kita mengkoreksi nilai beban sebesar sisa persediaan di awal tadi. Jadi di sini kita akan menjurnal beban di debit dan persediaan obat di kredit sebesar nilai saldo awal
atau nilai sisa dari tahun 2019 untuk mengkoreksi untuk pengakuan dengan metode beban, pendekatan beban. Pada saat akhir tahun setelah dilakukan stock of name, kita harus melakukan jurnal balik lagi, karena ketika jurnal ini dibuat, posisi persediaan akan menjadi 0. Ketika stock of name dilakukan oleh pihak inspektorat di akhir tahun dan ditemukan bahwa ternyata di gudang obat masih terdapat sisa obat sebesar 1.050.000.000 sekian, maka kita harus melakukan jurnal balik atau jurnal penyesuaian untuk pengakuan persediaan yang tersisa di gudang sekaligus untuk beban. Sehingga jurnal yang kita lakukan yaitu membalik jurnal yang kita lakukan di awal tahun tadi. Jadi di sini yang pertama, yang di awal tahun kita mendebit beban dan mengkredit persediaan obat. Ketika di akhir tahun kita membalik lagi, yaitu mendebit persediaan obat dan mengkredit beban persediaan obat sebesar nilai saldo akhir. Ini secara kertas kerja. Nanti akan saya lakukan simulasi di aplikasi Simda apakah benar nilainya yang tercatat ketika kita lakukan jurnal. Nilai beban yang ada pada daftar saldo buku besar yang sebesar 708 juta, dia akan menyesuaikan secara otomatis menjadi 665 juta yang telah kita pasang di rumus tabel ini. Untuk itu saya akan mencoba membuat simulasi dengan melakukan jurnal penyesuaian di awal dan di akhir tahun. Jadi kita langsung saja masuk ke aplikasi Simda. Di sini saya masuk ke data entry, jurnal akrual. Kalau jurnal penyesuaian di awal tahun, kita jangan menggunakan tanggal 1 Januari karena ketika kita menggunakan tanggal 1 Januari biasanya dia akan mempengaruhi nilai saldo awal yang sudah diinputkan. Jadi setiap jurnal penyesuaian yang dilakukan di awal tahun, baik itu penyesuaian untuk persediaan atau akun-akun lain yang butuh penyesuaian yang harus dilakukan di awal tahun, jangan menggunakan tanggal 1 Januari. Itu akan mempengaruhi atau mengacaukan nilai saldo awal yang telah diaudit oleh BPK di tahun sebelumnya. Jadi kita pakai tanggal 2 Januari. Di sini kita pilih jurnal penyesuaian. Untuk keterangannya saya pakai penyesuaian sisa stok persediaan obat tahun 2019. Langsung saya pakai angka yang tadi sudah saya simulasikan di sini untuk di awal tahun menggunakan nilai saldo awal. Jadi kita debit beban ya, di sini beban persediaan obat. Ini sudah
Jurnal yang kedua ialah jurnal yang saya lakukan di akhir tahun. Untuk penyesuaian di akhir tahun, saya menggunakan angka sisa stok persediaan akhir yang telah di opname oleh teman-teman dari inspektorat, 1.050.000.000. Sini langsung saya masukkan angkanya. Kalau tadi saya mengkredit persediaan obat, sekarang jurnalnya saya balik. Persediaan obat di debit, dan beban persediaan di kredit. Setelah selesai kita jurnal, sekarang sudah coba saya posting. Oh salah ya, di akrual. Nah ini jurnal yang saya buat tadi, saya posting. Setelah posting saya tutup tahun. Untuk tahun 2020 sendiri, karena terjadi pandemi COVID, maka biasanya sesuai pengalaman yang terjadi saat ini, ada beberapa transaksi yang terjadi tidak biasa. Jadi terkait dengan persediaan, misalnya karena pandemi, jadi terjadi refocusing anggaran dan fokus pemerintah beralih ke penanganan pandemi COVID. Jadi terjadi realisasi belanja tak terduga untuk penanganan COVID-19. Jadi sisa persediaan obat yang ada di dinas kesehatan maupun di rumah sakit biasanya diperoleh dari pembelian, misalnya dinas kesehatan atau rumah sakit sendiri. Tapi untuk tahun 2020 agak berbeda karena ada juga obat yang bersumber dari belanja tidak terduga yang ada pada BUD, SKPKD atau BPKD. Untuk transaksi tersebut kita melakukan beberapa jurnal penyesuaian. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara kita lakukan jurnal untuk transaksi yang tidak biasa tersebut. Kali ini saya ingin melihat terkait dengan jurnal obat yang saya lakukan tadi. Akan kita lihat. Nah, ini setelah saya jurnal, ini akan muncul di sini. Ini penyesuaian di awal tahun, ini penyesuaian di akhir tahun. Maka beban yang tersisa apakah sama dengan beban yang telah saya hitung di awal? Berarti sama kan, 665. Jadi tidak ada selisih. Normalnya posisi beban persediaan dan sisa stok persediaan
tidak mempunyai selisih. Jadi biasanya setelah dilakukan jurnal penyesuaian, beban yang seharusnya akan sama setelah kita lakukan jurnal. Namun biasanya terdapat selisih karena jadi tidak selamanya dia harus nol. Ada juga yang selisih, misalnya ada persediaan yang diperoleh dari hibah ataupun persediaan yang diperoleh hibah dari pusat, misalnya belangko IKTP, ataupun ada persediaan yang misalnya dia berubah menjadi aset tetap karena dia memenuhi syarat aset tetap, misalnya persediaan alkes yang ternyata dia merupakan aset tetap, dia menjadi alat-alat kedokteran, maka pasti akan muncul selisih di posisi tabel ini. Karena ketika kita menjurnal, nanti pada saat rekon aset terdapat juga pengakuan aset yang dilakukan dikoreksi oleh beban. Jadi sehingga beban yang tercatat tidak sebesar nilai yang kita hitung karena terdapat selisih yang dia telah berubah menjadi aset atau dia mutasi dari aset ke beban, sehingga tidak selamanya posisi selisih ini akan nol. Ini posisi beban yang telah saya jurnal. Di sini kita lihat apakah posisi persediaannya sama dengan saldo akhir yang ada di tabel tadi. Sama ya. Baik, jadi itu teman-teman untuk malam ini simulasi jurnal tentang menghitung beban persediaan dari pembelian yang ada pada rumah sakit. Nanti akan saya lanjutkan dengan video berikutnya tentang bagaimana kita menghitung persediaan yang berasal dari belanja tidak terduga untuk penanganan COVID-19. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, dan jika rekan-rekan ingin berdiskusi terkait dengan masalah jurnal, silakan tulis pada kolom komentar. Yang terakhir, jangan lupa like dan subscribe untuk membantu kami dalam membangun channel ini.